warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sitarati Haryanti Arfandi dari kelas 1A D4 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan NIM 452210023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul produksi, di mana presentasi ini bertujuan sebagai nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diberikan oleh Bapak Ahmadi Usman, SEMA PPINE. Sebelum saya menjelaskan apa itu produksi lebih dalam lagi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu dari produksi kita ke distribusi, di mana distribusi adalah menyalurkan produk hasil produksi menggunakan transportasi untuk menyalurkannya serta melibatkan produsen dan konsumen dalam prosesnya. Lalu tahap terakhir yaitu mengkonsumsi, yaitu berupa memakai, menggunakan, dan menghabiskan barang hasil produksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian produksi. Apa sih itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu bentuk atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dalam perusahaan yaitu yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk memaksimalkan A. Sumber daya untuk memproduksi produksi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. B. Keuntungan atau laba perusahaan. Selanjutnya yang kedua, kegiatan perusahaan untuk mengolah input menjadi output dikenal sebagai produksi atau proses produksi. Dari pengertian produksi, selanjutnya saya akan menjelaskan alur produksi, di mana alur produksi terbagi menjadi 3, yaitu input atau masukan, proses produksi, dan output atau keluaran, di mana input atau masukan yaitu memasukkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, lalu dibutuhkan tenaga kerja yaitu manusia yang terlibat dalam sistem produksi, dan juga dibutuhkan peralatan untuk mendukung proses produksi. Lalu dari input kita ke proses produksi, di mana perubahan bentuk dalam proses produksinya terdapat proses perubahan bentuk dari input menjadi output. Dengan adanya proses perubahan bentuk dari input, maka akan didapatkan penambahan manfaat atau nilai apabila dibandingkan dengan input sebelumnya. Yang terakhir, output atau keluaran, yaitu setelah dari proses produksi, barang dan jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya, produksi barang. Produksi barang terbagi menjadi 2. Yang pertama, produksi barang konsumsi dan produksi barang modal, di mana produksi barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung dikonsumsi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, pakaian. Yang kedua, produksi barang modal adalah barang yang sifatnya tahan lama yang digunakan dalam produksi produk berupa barang ataupun jasa, contohnya komputer, mesin, atau peralatan lain yang digunakan dalam proses pembuatan barang dan jasa. Dari produksi barang, selanjutnya kita ke produksi jasa, di mana produksi jasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Jasa yang langsung memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan yang langsung digunakan tanpa harus menunggu, contohnya perawatan dokter dan pegelaran musik. Sedangkan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan yang tidak langsung dirasakan hari itu juga, harus menunggu, contohnya pergudangan, perbankan, dan pengangkutan. Next, nilai guna dari kegiatan produksi. Yang pertama, guna bentuk atau form utility. Yang kedua, guna tempat atau place utility. Yang ketiga, guna waktu atau time utility. Yang keempat, guna kepemilikan atau ownership utility. Yang kelima, guna pelayanan atau service utility. Yang keenam, guna dasar atau basic utility. Berikutnya, jenis-jenis produksi, di mana jenis-jenis produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jenis outputnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, produksi menghasilkan barang. Yang kedua, produksi menghasilkan jasa.
Sedangkan berdasarkan bidang produksinya terbagi menjadi 5. Yang pertama produksi bidang ekstraktif, kedua produksi bidang agraris, yang ketiga produksi bidang industri atau kerajinan, yang keempat produksi bidang perdagangan, yang kelima produksi bidang jasa. Berdasarkan sektor produksinya terbagi menjadi 2, produksi langsung dan produksi tidak langsung. Yang terakhir, berdasarkan penggunaan faktor produksi terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis produksi kimiawi, yang kedua jenis produksi perubahan bentuk, yang ketiga jenis produksi perakitan, yang keempat jenis produksi transportasi, dan yang kelima jenis produksi jasa administrasi. Adapun faktor-faktor produksi terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi asli, yaitu alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan, yaitu modal dan jiwa wirausaha. Faktor alam, yaitu yang pertama tanah, yang kedua morfologi bentuk permukaan bumi, yang ketiga flora dan fauna, yang keempat air, yang kelima sumber energi, dan yang keenam sumber mineral. Dan adapun faktor produksi tenaga kerja, yang pertama tenaga ahli atau skilled labor, yang kedua tenaga kerja terlatih atau trained labor, yang ketiga tenaga kerja kasar atau unskilled atau untrained labor. Berikutnya, faktor produksi modal terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap atau fixed capital. Yang kedua, modal lancar atau current capital. Menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu modal barang atau goods capital, modal uang money capital. Menurut tujuannya terbagi menjadi 2, modal individual dan modal publik. Adapun tujuan produksi, yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua menyediakan persediaan barang atau jasa di masa depan, yang ketiga pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial ibadah. Next, adapun prinsip-prinsip produksi, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas tercela. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada persaliman. Yang ketiga, segala bentuk penimbunan tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan. Terakhir, saya akan menjelaskan fungsi produksi dan permasalahan produksi, di mana fungsi produksi adalah hubungan yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Adanya fungsi produksi, maka perusahaan dapat menganalisis jumlah maksimum yang diproduksi oleh perusahaan berdasarkan sejumlah input yang digunakan perusahaan. Dan permasalahan produksi, yang pertama, modal, peralatan, SDM yang tidak terampil, dan lokasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan tentang produksi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan presentasi, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmadi Usman, SEMAPPINE, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi. Dan apabila ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.